Jadi apakah AI akan menggantikan pekerjaan manusia? Itu yang akan kita jawab dalam video ini. Halo semuanya, nama aku Adrian, aku adalah seorang brand strategist. Tapi kali ini kita nggak akan ngomongin brand, kita akan ngomongin AI dan gimana pekerjaan manusia di masa depan. Topik ini lagi hangat-hangatnya ya kalau kita lihat di berbagai sosial media. Beberapa apps atau pada beberapa AI yang saat ini lagi rame-ramenya dibicarakan. Ya, beberapa diantaranya adalah Midjourney, ada Lensa AI yang menggunakan Stable Diffusion, dan DALL-E. Ketiga AI ini adalah AI yang digunakan untuk membuat sebuah gambar, sebuah image. Bahkan Midjourney ini sempat menangin sebuah award di kontes yang bukan AI generating, artinya kontes ilustrasi pada umumnya yang dimenangkan oleh AI, dan itu sempat buat geger di dunia art. Tapi kita nggak akan cuma ngebahas 3 AI ini aja. Salah satu AI yang saat ini sedang aku coba dan aku gunakan di dalam pekerjaanku namanya adalah GPT-3. GPT-3 ini secara singkat adalah AI yang menggunakan language model learning. Jadi dia belajar dari datasetnya supaya bisa mengeluarkan sebuah informasi secara natural. Seperti bagaimana kita ngobrol sehari-hari. Meskipun si GPT-3 ini bagus dalam generating text, generating bahasan ide-ide secara natural, GPT-3 ini tetap ada kekurangan. Yaitu salah satunya adalah dia ini masih butuh dataset yang lebih besar lagi supaya dia bisa bekerja secara lebih maksimal. Seperti ketika GPT-3 ini membuat skrip video ini. Ya, skrip video ini dibuat oleh AI, tapi kita bahas lagi itu nanti. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah AI akan menggantikan kita? Mungkin, bisa jadi. Secara historis, kalau boleh kita lihat, bagaimana mesin juga menggantikan beberapa pekerjaan yang ada di dunia ini. Sebagai contoh adalah mungkin editor film lah yang bisa kita temuin. Editor film pada waktu dulu ketika dia harus mengedit videonya, dia akan melakukannya secara manual. Dia akan potong filmnya, dia akan proyeksikan film itu lagi untuk mendapatkan hasil efek yang dia mau. Sedangkan kita sekarang, kita cukup dengan menggunakan aplikasi editing ya, seperti Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, bahkan CapCut pun sudah lebih canggih juga sekarang. Nah, contoh yang lainnya adalah pilot. Ketika zaman dulu pilot menerbangkan pesawatnya secara manual, sekarang pilot cukup menekan tombol aja, dia bisa sampai ke tempat tujuannya. Balik lagi ke GPT-3 tadi, ketika aku membuat skrip dalam video ini, aku butuh 15 kali percobaan untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Itu pun aku masih harus mengubah prompt-nya supaya lebih akurat lagi, dan juga melakukan editing setelah skripnya jadi. Ini karena ada satu hal yang aku temuin dari GPT-3, dia itu relatif memberikan hal yang positif dan datar. Jadi tulisan yang dia berikan itu cenderung tanpa emosi, dan ini adalah salah satu kekurangan yang aku lihat. Human touch-nya itu masih kurang di AI ini. Nah, apakah aku tertolong? Aku tertolong banget karena dia bisa mempercepat pekerjaanku dalam urusan copywriting. Jadi aku terbantu dari sisi itunya. Tapi aku tetap harus masuk untuk melakukan editing sesuai apa yang mau aku sampaikan, bahkan juga perlu yang namanya fact checking. Sebagai contoh, 3 AI yang dia sebutkan di awal tadi, itu dia berikan deskripsi yang salah di original script dia. Tapi aku harus masuk dan aku harus ganti semua supaya menjadi sebuah informasi yang tepat. Jadi sama seperti pilot tadi, pilot ini juga harus belajar dulu tentang penerbangan. Jadi nggak bisa semua orang atau sembarang orang tekan tombol autopilot terus sampai. Begitu juga dengan kita. Kita juga harus tahu dasar-dasarnya, fakta-faktanya, apa yang mau kita sampaikan sebelum kita melakukan input di komputer. Nah, ini lead kepada pertanyaanku berikutnya. Lalu gimana dengan masa depan nanti? Apakah cara kita bekerja akan berubah dengan adanya AI ini? Jawabannya iya. Cara bekerja kita akan berubah pastinya. Nantinya kita akan lebih banyak berkolaborasi dengan AI ini, dan kita akan menggunakannya sebagai sebuah alat untuk ideasi, untuk mengkoreksi, dan untuk mengonfirmasi. Bayangkan aja seperti Shuri dan Tony Stark ya, dengan AI mereka masing-masing. Ketika mereka menggunakan AI mereka menggunakan AI tersebut sebagai seorang asisten, yang mana mereka
AI tersebut yang melakukan komputasi, melakukan kalkulasi. Sedangkan pengambil keputusannya, ya tetap si Shuri dan Tony Stark. Nantinya, aku membayangkan kalau masa depan kita itu akan seperti itu. Jadi si AI ini akan melakukan pekerjaan yang lebih kalkulatif dan repetitif yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Sedangkan kita nantinya akan melakukan pekerjaan yang lebih strategis, yang lebih kreatif, yang lebih inisiatif. Balik lagi ya, AI ini adalah sebuah tools yang harusnya kita pelajari dan kuasai. Jangan malah kita ngomel dan bingung kalau nantinya pekerjaan kita akan hilang. Mumpung saat ini AI ini adalah sebuah teknologi yang masih emerging, yang masih baru, ini kesempatan yang baik untuk kita menggunakan AI ini sebagai tools di dalam framework bekerja kita. Nanti ketika AI ini sudah banyak dipakai di pasaran, kita sudah menjadi masternya. Jadi pesanku, masterin toolsnya, tingkatin value kita, dan jangan sampai mau diri kita digantikan oleh mesin. Itu aja dari aku hari ini. So, sampai jumpa di video berikutnya, and see you guys in the next one. Bye. Oh ya, kalau yang mau tahu perbedaan script yang dibuat oleh GPT-3 dengan apa yang aku buat, kalian bisa cek di bawah ini. Oke? Bye.